saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sukacita damai sejahtera tentunya kita masih tetap kita nikmati oleh karena kita tetap ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada, meluangkan waktu untuk kita datang di hadirat Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan yang telah diprogramkan oleh GKI Jemaat Pratawosi. Sebelum Bapak Ibu Saudara kita akan membaca mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau di hari ini kami masih menikmati berkat Tuhan yang sudah telah kami nikmati bersama-sama anak-anak Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau di sampai hari ini Tuhan, napas kehidupan masih diberikan bagi kami. Bukan usaha kami Tuhan, tetapi hanya kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya renungan yang saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita semua terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi saya sampaikan Roma pasal 8 ayat 28, satu ayat saja. Saya akan bacakan dan kita akan menyimak bersama-sama di pembacaan ini. Perikop pembacaan atau lembaga Alkitab memberikan judul Pengharapan Anak-anak Allah. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita sering pernah dan kita pernah melakukan yang namanya turut bekerja. Ya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dalam pekerjaan, kita turut membantu. Atau paling tidak, ketika kita pernah mengikuti suatu acara pernikahan, kita sering menyampaikan turut berbahagia. Artinya kita menyampaikan turut berbahagia apa yang dirasakan orang. Contoh yang lain, kita sering membawakan suatu krans bunga ketika ada saudara kita, keluarga kita yang ada dalam duka cita. Tentunya di krans bunga itu sering kita lihat dan kita baca ada tertulis turut berduka cita. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara,
Artinya keprihatinan kita turut merasakan. Tetapi saya mau sampaikan lagi bahwa turut kita berduka cita, berbahagia atau turut membantu itu bersifat sementara. Mungkin pada waktu itu kita merasakan orang sakit, kita turut sakit berduka cita. Tetapi selebihnya yang bersangkutan yang merasakannya itu. Tetapi kita cuma menyampaikan turut sesaat itu saja. Artinya kalau kita turut dalam sesuatu membantu orang, dia sifatnya sementara. Ya. Tetapi firman Tuhan saya mau sampaikan di hari ini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara fisik kita tidak pernah melihat itu Allah yang bagaimana. Tetapi di firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah setiap orang percaya namun tidak melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyampaikan di hari ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak merasakan bahwa Allah itu turut bekerja secara langsung, secara fisik. Tuhan tidak bekerja, tetapi secara iman rohani kita, Allah itu turut bekerja. Dia memantau segala pergerakan kita, apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita, Allah itu turut bekerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mereview kembali dalam sejarah Alkitab, perjalanan bangsa Israel, ya, dari perjalanan mereka, kebanyakan kata bersungut, tidak pernah mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tentunya di dalam perjalanan mereka senantiasa tidak menikmati hadirat Tuhan. Karena apa? Tidak memandang Tuhan itu bahwa dia turut bekerja dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu. Hanya persungut-sungutan yang dia sampaikan kepada seorang hamba Tuhan, Musa. Tidak merasakan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidupnya senantiasa ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kita. Terlebih Bapak Ibu Saudara, saya ulang lagi, mungkin kemarin di renungan harian saya sampaikan, tetapi hari ini juga saya mau sampaikan, karena hampir setiap sendi kehidupan sekarang sudah banyak orang terfokus berbicara tentang virus corona. Hampir-hampir pekerjaan yang lain, soal-soal yang lain tidak pernah dibicarakan, sudah dikesampingkan. Sedikit bertemu dengan yang lain atau buka di HP atau yang bagaimana, kita selalu mendengar cerita atau kejadian tentang virus corona ini. Sampai-sampai kita sudah lupa bahwa Tuhan itu adalah yang akan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang menghadapi pergumulan. Sering di dalam kehidupan kita, sering kita mau diberkati, sering kita mau disembuhkan ketika sakit, kita diberikan kelegaan, jalan keluar ketika kita bergumul. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari sumber berkat itu. Sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 8 disampaikan bahwa Allah turut bekerja. Jadi Tuhan itu menginginkan dalam hidup kita lakukan perkara sorgawi itu, lalu Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Virus ini banyak orang stres, takut. Ya, bagaimana imun kita turun? Belum kita dikena corona kita sudah stres. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai setiap anak-anak Tuhan. Kalaupun pergumulan itu ada pada saudara dan saya, tidak melampaui kekuatan iman saudara dan saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan. Firman Tuhan sangat jelas di hari ini. Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yakin dan percaya, teguhkan iman saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yakini di dalam iman bahwa tidak ada jalan lain yang akan menolong saudara. Entah saudara dalam pergumulan COVID atau tidak, pergumulan yang lain, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kelegaan, kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Cari terus Tuhan dalam hidup saudara. Walaupun saudara beriman,
Kalau saudara tidak melakukan keselamatan itu, maka sia-sia semua itu. Di hari-hari belakangan ini, kita tidak bersekutu beribadah dalam gereja kita masing-masing, siapapun Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan menginginkan kita mau beribadah di rumah kita, bersama keluarga, orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mau berdoa, kita ungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau di hari ini, saudara dan saya, kita masih sehat, itu tandanya Tuhan masih menyertai. Allah turut bekerja bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Yakinkan diri saudara dengan iman saudara bahwa Allah tidak akan membiarkan saudara. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan saudara. Jangan takut menghadapi hidup ini. Berjalan bersama Tuhan, saudara dan saya akan menjadi keluar, menjadi pemenang. Terpuji firman Tuhan, renungan singkat di hari ini ada manfaat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa pandemi, apapun persoalan pergumulanmu, Yesus satu-satunya jawaban bagi setiap pergumulan saudara. Terima kasih firman Tuhan di hari ini, kekal selama-lamanya. Mari saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi saya yakin anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini, negara kami, jemaat kami, terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun di hari-hari belakangan ini, kurang lebih 2 tahun Tuhan, kami terseok-seok di dalam seluruh aktivitas kami, termasuk beribadah. Tetapi kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan masih tetap setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, beribadah di rumah, berdoa, memuji Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami tahu Tuhan tidak ada yang akan menolong kehidupan kami, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun mendengarkan program Jemaat GKI Pratawosi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, di negara kami ini Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Satgas COVID yang ada, biarlah mereka bergandengan tangan untuk menata layani semua masyarakat bangsa kami ini, agar terlepas dari semua pergumulan yang kami hadapi, termasuk kesejahteraan bagi setiap umat-Mu. Bapa di dalam sorga memberkati pemerintah kami yang ada di tanah Papua ini, gubernur, bupati dan setiap komponen bangsa yang senantiasa masih setia di dalam pelayanannya dalam kehidupannya. Memberkati satuan COVID tugas, para dokter, semua para medis, bahkan relawan-relawan yang masih setia sampai hari ini. Mereka tetap setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Engkau memberkati, berikan di kekuatan, kesehatan, agar boleh menata layani setiap orang yang terpapar virus corona. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang terpapar virus ini, baik yang diisolasi di rumah sakit, di rumah-rumah. Tangan kasih-Mu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang kami telah dengarkan, bahwa Allah turut bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengharapkan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para medis yang senantiasa selalu menangani para yang terpapar virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain. Biarlah dari tangan-tangan mereka Tuhan boleh mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi kesembuhan dan pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu hari-hari yang akan datang. Tuhan senantiasa menolong, memberkati kami di dalam aktivitas kami Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh setia, taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk menikmati hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan singkat yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan di hari ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya ingatkan, cari Tuhan selagi Tuhan masih berkenan kita temui. Walaupun kita ada dalam pergumulan, tetapi Tuhan akan menolong kita. Allah turut bekerja bagi kita semua untuk mendatangkan kebaikan. Terpuji firman Tuhan di hari ini, kekal selama-lamanya.